hari ini kita akan bahas bahasan berikutnya. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya, tentang kombinasi aktivitas, saluran, dan materi. Minggu lalu, oke ya, hari ini agendanya, kenapa, apa sih itu aktivitas, saluran, dan materi ya, kenapa kita harus merancang itu semua, kemudian bagaimana kita merancang, bagaimana caranya merancang, terus contoh kombinasi aktivitas, saluran, dan materi sama matriks perancangan. Kalau nggak salah di dalam communication brief kalian, kerangka communication brief itu ada matriks perancangan kan. Nah, jadi cara mengisinya ada di kuliah hari ini. Oke. Seperti biasa, kalau sama saya, catat apa yang penting. Catat apa yang penting di catatan kalian atau bikin notes, terserah ya. Siapa yang masih ingat bahasan minggu lalu? Coba angkat tangan. Yang masih ingat bahasan minggu lalu? Siapa yang mau jawab? Minggu lalu yang masuk Bu Sarwititi kan? Kemarin kalau nggak salah ada siapa ya yang diajak ngobrol tuh? Disuruh jawab. Segmentasi halayak, Mbak. Anissa. Oke, segmentasi halayak. Segmentasi halayak gunanya buat apa, Nis? Untuk memprioritaskan sasaran yang pihak-pihak yang tepat atas program kita nantinya. Ada demografi, psikografi, gitu-gitu, Mbak. Oke. Ada yang mau nambahin penjelasannya Anissa? Makasih, Nis. Siap, Mbak Nisa. Ada yang mau nambahin segmentasi halayak tuh apa aja ya? Halayak apa aja sih? Disebutnya halayak apa aja? Siapa yang bisa? Gampang kan? Ada 3 jenis halayak. Halayak apa saja yang harus dipetakan? Halayak primer, sekunder, tersier. Oke, Sela. Kalau primer apa artinya, Sel? Halayak yang paling terdampak. Oke, siapa yang bisa jelasin halayak sekunder? Waalaikumsalam. Halayak sekunder apa? Ya, Vicky. Halayak sekunder itu yang dapat mempengaruhi halayak primer secara langsung, baik secara positif ataupun negatif. Oke. Siapa yang bisa jelasin halayak tersier? Aku, Mbak. Ya, Firly. Halayak yang mempengaruhi halayak primer secara tidak langsung, baik positif maupun negatif. Contohnya kayak apa, Firly, kalau halayak tersier? Kebijakan, pemangku kebijakan, sama lingkungan. Oke. Oke, terus ada apa lagi selain halayak? Siapa yang masih ingat? Kan judul kuliah minggu lalu tuh ada 2 kata kan? Ada 2 kata, halayak dan apa? Siapa yang masih? Hambatan, Mbak Nisa. Oke, Uti. Uti, hambatan tuh apa, Uti? Alasan seseorang untuk menolak karena takut atau resisten terhadap perubahan. Oke, good. Ada yang mau nambahin jawabannya Uti? Nggak ada. Kalau berarti kalau misalnya ada hambatan. Terus bagaimana cara mengubahnya? Siapa yang tahu? Hambatan itu kan sebenarnya yang membuat si program komunikasi itu oke, berarti ini ada suatu hal yang harus kita
atasi gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Menggunakan teori perubahan, Mbak. Oke, Anjar menggunakan teori perubahan. Nah, kalau menggunakan teori perubahan itu harus disesuaikan sama apanya tuh waktu bikin matriks perubahannya. Waktu bikin matriks perubahan, perubahannya itu harus disesuaikan sama apa? Anjar boleh jawab lagi kalau bisa, kalau yang lain juga boleh, orang yang lain mau jawab juga boleh. Harus disesuaikan sama ya? Segmentasi halayaknya. Gimana, nggak kedengeran? Maaf Anjar. Segmentasi halayaknya, Mbak. Oke, tergantung halayaknya. Terus ada lagi selain halayak? Siapa yang bisa? Kalau di matriks perubahan tuh kolom yang paling pojok kanan. Tujuan komunikasinya, Mbak. Rania ya? Apa Sheila? Saya. Oh, Sheila. Sheila apa Rania ya? Iya, saya. Sheila, oke. Oke, soalnya tadi kuning-kuning juga kotaknya Rania, jadi saya pikir dia yang ngomong. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu kayak gimana contohnya? Sheila. Sheila atau yang lain, siapa tahu mau jawab. Tujuan komunikasi. Mau coba jawab, Mbak. Ya, ayo deh. Jadi kalau misalnya itu tergantung dari ini ya Mbak, jadi dari segmentasi halayaknya. Jadi misalnya kalau yang kasus bullying, jadi tujuan komunikasinya itu berarti bullyingnya tidak lagi terjadi gitu Mbak. Oke, jadi ada sesuatu yang terjadi dan berubah menjadi lebih baik kali Mbak. Baik. Tujuan komunikasi. Oke, sip ya. Jangan karena kenapa diingetin lagi? Karena sebenarnya semua yang kalian kerjakan communication brief itu kan sebenarnya saling berhubungan ya. Dari pertama kali mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi halayak ya, terus mencari hambatannya, itu kan semua sebenarnya saling berhubungan. Jadi jangan sampai kalian lupa kenapa ya kemarin kita milih kayak gini. Nah, kayak gitu-gitu semua mestinya bisa terdeteksi dengan kalian udah ngerjain tugas praktikum ya. Itu harusnya semua terdeteksi atau kalian ingat apa alasannya. Kalaupun nggak ingat ya berarti ada tulisannya, tinggal dicek lagi gitu kan ya. Oke, makasih ya bagi yang sudah ingin menjawab. Oke, nih good job. Good job bagi yang telah aktif memberikan respon. Bagi yang belum menjawab, mudah-mudahan bukan berarti nggak ngerti ya. Mudah-mudahan juga sebenarnya paham atau seenggaknya teringat ya dari pertemuan hari ini. Oke, nah sekarang kita masuk ya, mengapa harus merancang aktivitas saluran dan materi. Mungkin bagi teman-teman semua, waktu membuat communication briefing, kenapa ya panjang banget, kenapa banyak banget hal yang harus diisi. Karena ya inilah perancangan ya, merancang itu dari mengidentifikasi ya, kalau dari si planning kan kita dari preparing ya, planning gitu kan. Harus ngerti dulu masalahnya seperti apa. Nanti sampai kalau kita mau turun lapang, kalau kita melakukan program kampanyenya, apakah saya sudah siap dengan semua hal yang akan saya lakukan nanti pas melakukan program ya. Termasuk memilih aktivitas. Oke, saya udah tahu masalahnya apa, perubahan yang ingin saya capai apa, siapa yang akan saya hadapi. Saya nanti akan melakukan apa ketika ketemu mereka ya, aktivitas itu. Kemudian saluran ya kalian udah ngerti lah, orang komunikasi SMCRE ya, salurannya. Kemudian materinya apa yang akan saya bicarakan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya si aktivitas saluran dan materi sebenarnya adalah medium ya. Medium gimana kita akan mencapai tujuan komunikasi yang kemarin udah kalian buat di matriks perubahan ya. Nah, ini adalah artinya ya. Aktivitas adalah intervensi atau kegiatan yang dirancang untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Ya, aktivitas tuh jadi kegiatannya mau ngapain gitu ya. Tentu diarahkan supaya tercapai tujuan komunikasinya. Kalau saluran adalah medium atau media yang digunakan untuk bertemu dengan halayak.
Apakah media massa, apakah face to face, apakah melalui pertemuan komunitas misalnya ya. Materi adalah bahan ataupun pesan yang akan disampaikan kepada halayak ya. Jadi misalnya kita mau ngasih buku saku misalnya, atau kita ngebagiin leaflet misal ya, seperti itu. Atau kalau misalnya karena ngajarnya aktivitasnya misalnya ceramah, berarti mungkin ada PPT atau mungkin ada pemutaran video misalnya, berarti materinya ada dalam video tersebut gitu ya. Nah, ini ada 5 tips dalam merancang aktivitas. Jadi misalnya nih ya, kemarin tuh kan kalau nggak salah tentang bullying gitu kan, salah satunya halayaknya yang halayak primernya adalah si korban ya, korban membuli, korban perundungan ya, korban bully ya. Nah, ketika kita mau gimana nih, kita mau ngadepin korban bullying ini, nanti kita mau ketemu mereka kayak gimana caranya ya. Nah, kalian harus memikirkan beberapa hal, ada banyak tips ya untuk merancang aktivitas, saluran dan materinya. Pertama, nggak ada media yang paling, nggak ada super ya, nggak ada yang paling super gitu ya. Jadi dengan satu media, itulah media yang paling efektif. Ini pasti udah paling pasti tercapai nih, pakai media ini tuh udah paling tepat lah gitu ya. Nggak ada yang kayak begitu ya. Justru kita harus bisa mengkombinasikan berbagai media ya. Misalnya udah lewat radio, ada juga tatap muka, atau misalnya ada langsung kayak kampanye di jalan gitu kan, suka ada ya yang kayak gitu di jalan. Nanti juga ada juga dari sosial media juga. Nah, itu namanya mengkombinasikan berbagai media. Jadi jangan berpikir bahwa hanya satu media saja yang paling efektif ya. Terus memilih yang ketiga ya. Dengan tadi udah 1, 2. Yang ketiga, memilih saluran yang tepat ya. Memilih saluran yang tepat itu misalnya begini. Komunitas, misalnya kalian mau ketemunya komunitas. Berarti kalau benar-benar diarahkannya adalah satu komunitas khusus, berarti kan mau nggak mau lebih baik face to face atau ketemu ya. Diskusi misalnya FGD lah misalnya, atau melakukan mapping, sosial mapping bareng-bareng misalnya kayak gitu ya kegiatannya. Tapi walaupun saluran itu mungkin bagi kita bagi kita oh ini saluran ini yang paling tepat nih, misalnya kita nanti mau mau mapping ya, mau melakukan sosial mapping bareng-bareng masyarakat gitu, pengen tahu apa sih masalah-masalah yang ada di masyarakat supaya mereka ngeh gitu misalnya. Nah, tapi ketika mendeliver apa sih yang harus kita lakukan, itu justru harus lebih penting ya. Kualitas dalam kita berbicara kepada halayak itu justru lebih penting. Ya, jadi misalnya kita mau ngomong tadi ya, kamu tuh harus bisa intinya ngomong ke korban bully. Kamu harus berani melaporkan ya apa yang terjadi sama kamu misalnya gitu. Tapi kan nggak mungkin kita ngomongnya kayak gitu. Nggak mungkin kita straightforward kan. Harus kita pikirin gimana caranya atau gimana kita ngomongnya yang baik gitu ya. Apa kata-kata yang harus kita susun, apa yang harus kita pahami tentang halayak kita ketika kita berbicara dengan mereka. Jangan sampai mereka sensitif pas diajak ngomong sama kita, pas kita kasih tahu gini, jangan sampai mereka sensitif. Ya, jangan sampai mereka malah nggak terbuka sama kita. Nah, itu yang disebut kualitas produksi pesan. Karena kita berpikir terlebih dahulu, oke, cara kita ngobrol sama mereka kayak gimana yang paling baik. Ya, jadi bukan cuma milih saluran, ya, tapi juga kualitas dari pesannya itu sendiri. Sama kayak misalnya gini, sederhananya, misalnya kalian punya teman yang punya kebiasaan buruk ya, kalian tahu teman kalian punya kebiasaan buruk, kalian pengen ngingetin, ya, terus kalian tahu anaknya sensitif gitu, kalau disentil dikit tuh langsung emosian gitu misalnya. Nah, kalian kan gimana ya caranya kita bisa ngasih tahu dia tapi dia nggak tersinggung. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari memikirkan kualitas pesan, ya. Oh, mestinya kamu tuh pakai cara apa nyenengin dia dulu misalnya. Nah, itu adalah bagian dari memproduksi pesan sebenarnya. Pembukaannya gimana ya? Nanti intinya kayak gimana ya? Nah, itu kata-kata yang dipakai lebih baik pakai kata ini misalnya, kamu tuh jangan kayak gini, diubah. Gimana kalau sebaiknya? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah bagian dari produksi pesan begitu ya.
Kemudian yang keempat, nah ketika kita memilih saluran, berarti dampaknya itu akan ada yang saluran tertentu akan membuat halayaknya menjadi pasif, ada juga yang membuat halayaknya menjadi lebih aktif. Ya, kayak misalnya media massa, ketika ditaruhnya di iklan TV misalnya ya, aktivitasnya misalnya di dalam aktivitasnya adalah melakukan apa namanya, itu kan kampanye ya secara media massa melalui TV, melalui iklan di YouTube misalnya, materinya apa isinya begitu ya. Itu pasti halayaknya akan jadi lebih pasif kan, karena nggak bisa ngobrol langsung antara yang ngasih pesan sama yang nerima pesan. Tapi kalau misalnya face to face, nah berarti itu halayak aktif kan, membuat halayaknya lebih aktif karena kita berusaha untuk ngajak mereka ngobrol, ngajak mereka berdiskusi. Gitu ya. Jadi harus ada kombinasi media yang membuat kalau ada halayak yang pasif, ada juga halayak yang dibuat aktif. Seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir ya. Media atau saluran itu bisa memperkuat pesan dari komunikasi tatap muka ya, tapi dampak dari komunikasi tatap muka tidak bisa digantikan. Jadi maksudnya gini, kita udah ada aktivitas yang tatap muka nih ya, kita udah ada aktivitas yang tatap muka, terus kita mau lakukan iklan atau sosial media, itu sebenarnya akan mendukung komunikasi tatap muka. Tapi si tatap muka ini tetap nggak bisa digantiin sama yang lain ya, karena itu langsung aktif, langsung ada jawaban, langsung ada feedback gitu ya. Jadi kita harus tetap punya kegiatan yang bertemu langsung dengan halayak. Seperti itu intinya ya, maksud tipsnya seperti itu. Jadi nggak salah kalau kita membuat kombinasi-kombinasi media ya, tapi kita juga harus ingat bahwa komunikasi tatap muka itu dampaknya jelas berbeda sama yang nggak tatap muka. Nah, sekarang kan tadi 5 tips dalam merancang ya. Nah, ini adalah 6 tips untuk mengkombinasikan. Kenapa harus mengkombinasikan? Karena harus nyambung ya, aktivitasnya apa, salurannya apa, materinya apa gitu ya. Kayak misalnya gini, kalau stunting, kalau kita materinya cuma pengen ngasih tahu bahwa di Indonesia terjadi stunting loh, lagi stuntingnya tinggi misalnya gitu ya. Itu kan cukup dengan iklan, misalnya billboard kayak apa, bikin video lewat sosial media, itu cukup. Ya, jadi aktivitasnya adalah melakukan membuat iklan ya, atau membuat infografis misalnya tentang angka prevalensi stunting di Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, salurannya misalnya media massa, YouTube atau sosial media. Materinya ya hanya berhubungan dengan angka stunting itu tadi gitu ya. Dan tujuannya mungkin itu karena cuma pengen ngasih tahu tentang angka stunting, ya tujuannya mungkin hanya untuk supaya ada awareness. Indonesia lagi dalam kondisi misalnya krisis loh dalam stunting misalnya kayak gitu. Relevan kan? Tapi kalau misalnya kita pengen ngasih tahu apa sih makna dari stunting itu gitu ya. Bahwa stunting itu cara ngeceknya begini loh. Tahu apa enggak anak kalian stunting apa enggak tuh caranya begini loh. Itu kan justru aktivitasnya mungkin lebih tatap muka dengan komunitas misalnya ya, dengan ibu-ibu, nggak harus satu-satu, nggak harus interpersonal, tapi bisa aja di dalam ruang lingkup kelompok. Itulah kenapa kita harus bisa membedakan ya, kalau aktivitasnya begini ya berarti saluran yang paling tepat apa? Materi yang paling tepat apa? Kalau saya cuma mau nyampein awareness doang, mungkin cukup dengan sosial media terus-terusan misalnya kayak gitu. Ya, jadi itulah kenapa kita harus harus mikir harus berhubungan gitu mikirnya ya antara aktivitas saluran dan materi. Nah, nih ya di nomor pertama, gunakan kombinasi saluran yang saling mendukung dan berhubungan. Contohnya gunakan media massa untuk menyebarkan pesan inti dari hasil dialog komunitas. Nah, misalnya kalian udah ketemu sama komunitas, ya kalian udah tahu apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh suatu komunitas, apa yang sebenarnya terjadi pada suatu komunitas. Nah, kalian kan ingin melakukan advokasi dong. Ini loh ada sebuah komunitas yang seperti ini, yuk kita dukung yuk perubahan di level ini gitu. Nah, melakukan advokasi itu kan melalui media massa. Jadi akhirnya apa yang sudah kalian lakukan di komunitas itu kalian sebar melalui media massa. Itu relevan gitu ya. Yang satu untuk di luar komunitas gitu ya, yang media massa itu kan untuk keluar dari komunitas itu melakukan advokasi. Kalau ingat strategi komunikasi kan yang ada 3 itu kan, perubahan perilaku,
Kemudian yang paling ujungnya kan advokasi itu, ya. Kemudian yang kedua, sebarkan pesan secara berulang, ya, melalui berbagai macam media untuk meningkatkan kesempatan bagi para pendengar untuk memberikan feedback. Jadi maksudnya pesan secara berulang, bisa jadi satu pesan itu kita jangan terlalu kaku ya. Satu pesan udah cukup di satu saluran aja atau di satu halayak aja. Mungkin ada pesan-pesan inti yang harus disampaikan di setiap halayak, di setiap tipe halayak ya, segmentasi halayak, atau di setiap saluran yang kita gunakan, atau di aktivitas yang kita gunakan. Ya, karena kan semakin repetisi itu juga suatu hal yang dapat membantu orang ingat kan, repetisi sama kayak kalian misalnya kuliah, kalau dikasih PPT doang mungkin nggak ingat, tapi pas disuruh review, oh jadi ingat. Atau pas kuis, ya pas kuis misalnya dikasih kuis, jadi ingat, jadi belajar lagi. Nah itu kan sebenarnya repetisi. Repetisi itu membantu kita untuk lebih ingat, gitu ya. Atau jadi lebih aware, misalnya seperti itu. Nah tapi ya jangan sampai juga terlalu, kalian juga sama aja kayak kalau lagi dimarahin sama orang tua, kalau diomongin terus-terusan juga males kan, capek juga gitu, bosen gitu kan. Nah, ya jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan juga. Pesan apa yang akan kita ulang-ulang dan pesan apa yang cukup di halayak ini aja atau di saluran ini aja atau cuma di aktivitas ini aja kayak gitu ya. Ketiga, pastikan seluruh kegiatan dapat tercapai ya. Jadi semuanya kan terukur melalui tujuan komunikasi. Nah, ini juga harus visible dilakukan ketika kalian membuat aktivitas saluran dan materi. Misalnya kalian datang ke masyarakat adat, gimana caranya biar nggak gagal? Aktivitas yang kalian rancang untuk ketemu sama masyarakat adat itu nggak gagal. Perlu pendekatan seperti apa? Nah, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi melakukan program kampanye, melakukan SBCC atau melakukan komunikasi perubahan perilaku dan perubahan sosial, kita perlu siap ketika nanti kita turun untuk melakukan kampanye gitu ya. Seenggaknya kita udah tahu bahwa kegiatan ini visible dilakukan. Kayak gitu ya. Ini tadi yang nomor 4 berhubungan ya sama nomor 2. Ya, kalau pengulangan pesan itu jangan sampai membuat si audiensnya bosan atau dia sebutnya audience fatigue ya. Males dengar kayak begitu. Ya. Ini kenapa 2 kali ya? Berarti hanya 5. Enggak, ini kayaknya enggak aku edit nih. Yaudah yang terakhir ya. Jangan tergesa-gesa memilih Nah, jadi ada intervensi yang favorit. Sering digunakan oleh para pembuat program komunikasi perubahan perilaku dan sosial ya. Salah satu yang favorit itu adalah peer group. Jadi biasanya mereka akan melakukan kampanye ke satu komunitas tertentu. Nah, nanti teman-temannya yang disuruh ngasih tahu ke koleganya. Jadi misalnya satu orang diajarin atau satu kelompok diajarin. Nah, si satu kelompok ini tuh jadi orang yang akan menyebarkan pengetahuan yang dikasih itu. Kayak misalnya dulu kalau nggak salah apa yang pernah saya baca, program tentang pencegahan deteksi dini kanker payudara gitu ya. Jadi ada kampanye seperti itu. Nah, dia ngajarin ke salah satu SMA, kelompok SMA ke PMR-nya apa ke bagian PMR kayaknya ya. Mereka ngajarin ke siswa-siswa yang ikut ekskul PMR. Gini loh cara mendeteksi dini kanker payudara gitu kan. Nah, itu nanti bagian dari programnya adalah si siswa PMR itu harus bisa nyebarin ke teman-temannya, teman-teman sekelasnya, itu peer group. Ya, kenapa banyak orang yang pakai pendekatan ini? Karena pertama kalau peer group itu mereka udah satu dunia lah gitu kan, teman-teman milih teman yang paling deket siapa, dia pasti lebih denger lah kalau omongan temennya gitu kan ya. Jadi dianggapnya itu terus kita nggak harus langsung ke banyak orang ya kan, cukup ke satu yang paling mungkin untuk kita sasar. Nah, nanti dialah yang akan nyebarin ke yang lainnya gitu ya. Jadi dianggapnya lebih efektif karena ketemunya hanya sedikit tapi dampaknya besar gitu ya. Makanya dibilang kalau di sini cara ini tuh dianggap lebih murah dan cepat gitu ya. Tapi sebenarnya seberapa termotivasikah ya siswi-siswi PMR itu untuk meyakinkan ya teman-teman seumurnya gitu ya, harus bisa
kita harus bisa monitor sebagai orang yang bertanggung jawab atas kampanye tersebut atau atas program tersebut, kita juga harus bisa memonitor si siswi PMR-nya, ya harus kita ingetin berulang kali, ayo semangat, ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan langsung apa-apa pikirinnya pakai cara itu, gitu ya. Kalian pasti nanti kalau kerja di NGO ya, yang emang ada kontak langsung dengan masyarakat gitu, ini memang program yang paling favorit lah, paling sering dilakukan. Nah, tapi di situ harus ada yang harus ada hal-hal yang diperhatikan juga. Bukan berarti itu yang paling tepat. Nah, ketika kita membuat matriksnya ya, kan nanti di ujung ada matriks saluran, aktivitas, dan materi ya. Ada 3 hal yang harus tiga ya, ini bikinnya sambil bobo apa gimana sih ini? Mestinya 4 ya. Oke. 4 hal ya untuk dipertimbangkan. Pertama, saluran mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tiap-tiap halayak. Harus dipikirkan ya, saluran. Karena ini kan pas membuat matriks kan yang diisi adalah saluran, aktivitas, dan materi. Ya, jadi salurannya harus dipikirin mana yang paling tepat untuk mencapai tujuan, dan juga tiap-tiap halayak. Ya. Kemudian kombinasi saluran dan aktivitas mana yang strategis untuk mencapai halayak dan mencapai perubahan yang diinginkan. Jadi yang harus dipertimbangkan tadi ya, yang dijawab sama siapa tuh? Anjar dan Dea ya. Ketika kita mau melakukan perubahan, kita harus pertimbangkan halayaknya dan pertimbangkan tujuan komunikasinya. Nah, terus yang ketiga, materi ya. Materi ya, ini apakah konten pesan itu berarti materi. Apakah materi yang dapat disampaikan itu, yang mau disampaikan itu benar-benar efektif pakai saluran atau aktivitas yang kita pilih. Contohnya yang kayak tadi ya, kalau cuma mau ngomongin awareness, haruskah kita tatap muka, haruskah FGD, atau cukup sosial media saja? Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan pesan ini paling efektif dikasihnya lewat saluran dan aktivitas apa, gitu ya. Nah, yang terakhir, ini sih nggak akan jadi bahan praktikum ya. Tapi kalau kalian nanti beneran jadi orang yang membuat program komunikasi, ya apakah orangnya cukup ya? Apakah visible dilakukannya dilihat dari SDM dan juga dana, seperti itu, yaitu harus selalu dalam pembuatan program. Nah, ini ya contoh kombinasi ya. Contoh kombinasi dari saluran sama aktivitasnya ya. Di sini kalau kita lihat nih, misalnya interpersonalnya kegiatannya bisa tadi ya, yang peer education itu tadi, peer group, konseling langsung via sosial media, atau pelatihan dalam kelompok kecil ya. Tadi itu contoh-contoh yang tadi saya tuh yang deteksi dini kanker payudara, atau konseling via sosial media tuh sekarang ada kan konsultasi apa sih? Psikologis gitulah, kayak sama psikolog gratis tapi lewat sosial media gitu kan ada. Nah, itu juga sebenarnya adalah bentuk kegiatan melalui saluran interpersonal gitu ya. Nah, aktivitasnya apa gitu ya. Nah, ini aktivitasnya misalnya ada kunjungan langsung dan berkomunikasi dengan key opinion leader atau tokoh agama adat, itu bisa. Ya, misalnya kita pengen langsung aja halayak utamanya itu sebenarnya adalah yang pelatihan dalam kelompok kecil itu ya, langsung ke key opinion leader atau ke tokoh agama adatnya, atau peer education ya, sama gitu ya aktivitasnya. Materialnya baru bahannya nih ya, tentang apa gitu. Kemudian misalnya salurannya yang komunitas tadi ya, community based, jadi kelompok yang lebih besar ya, misalnya dialog dengan komunitas ya, kegiatannya ini ada role play, ada pemetaan bersama, pembuatan poster, kan itu pasti lebih. Kalau role play itu dulu saya ada contoh, jadi organisasi petani itu ya, mereka waktu itu dibuat apa ya, tujuannya tuh ingin menyadarkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya bisa loh bikin benih sendiri, bisa produksi mandiri lah gitu ya, nggak harus beli, nggak harus bergantung pada perusahaan gitu ya. Nah, salah satu kegiatannya adalah role play gitu ya. Role play, petaninya diajak untuk bikin skenario ya, apa yang selama ini terjadi ketika mereka mau beli benih gitu ya. Nah, pas di role play itu mereka jadi ingat, oh iya selama ini kita harus
dipaksa untuk beli benih tertentu gitu ya. Padahal sebenarnya, nah kayak gitu-gitulah. Jadi role play itu bisa membuat mereka sadar akan suatu isu kayak gitu. Ya, kemudian, nah ini ada aktivitas-aktivitas yang lebih detailnya ya. Misalnya roadshow, siaran radio, pertunjukan drama dalam sebuah kampanye, kan seringnya ada kayak gitu ya, pertunjukan drama. Jadi kayak mengulang atau mengulang kronologis suatu masalah gitu ya. Misalnya kalau misalnya kayak misalnya dulu tuh yaitu kegiatan pendidikan ya, kayak misalnya kalian disuruh bikin drama tentang kondisi tertentu gitu ya, terus dipertunjukkan. Nah, itu tujuannya kan ke orang lain. Kalau role play kan tadi ke dalam saja ya, ke kelompok kecil gitu. Kemudian ini nih, pemanfaatan pertemuan agama atau seremoni kebudayaan sebagai basis nilai penyampaian pesannya. Jadi sering misalnya kita mau melakukan kampanye nih. Nah, kita memanfaatkan kayak misalnya kalau orang yang mayoritas penduduknya agama Islam, biasanya kapan ya orang-orang tuh banyak ngumpul gitu. Misalnya mereka setiap malam Jumat ada yasinan. Oh ya udah kalau gitu kita masuk ke cara-cara yasinan gitu. Sering ada kayak begitu ya, program-program tertentu. Atau misalnya mau ada acara apa nih, ada seremoni apa, ada peringatan apa, nah nanti masuk di situ gitu ya. Sering ada program-program yang seperti itu. Kemudian yang contoh kombinasi yang terakhir ya, mass media atau sosial media ya, banyaklah itu. Contohnya ya, misalnya petisi kepada pemerintah, FGD dengan pejabat daerah, nulis di koran ya, terus bikin apalah postingan di sosial media, itu termasuk saluran dan aktivitas di situlah ya, di media massa. Nah ini kadang ya, ini bukan tugas di dalam communication brief, nggak ada kayak gini, tapi seenggaknya dengan kita memetakan keuntungan dari tiap-tiap saluran dan aktivitas, kita jadi bisa milih mana yang paling efektif ya. Misalnya kayak gini nih, kalau interpersonal ya, itu akan lebih interaktif ya, akan mendapatkan halayaknya akan mendapatkan informasi yang dalam dan kompleks ya. Kemudian ada sentuhan personal, dalam arti kita kan kenal, lihat muka mereka gitu ya, kita bisa sambil bercanda kayak gitu ya, dan mampu mendorong halayak untuk bertindak karena kita bisa langsung menyemangati, memotivasi mereka kayak gitu ya. Terus misalnya kegiatannya itu ada kegiatan berseri kan, berarti biasanya nanti di akhir kegiatan ini kita berharap kalian sudah bisa begini-begini gitu kan ya. Jadi mampu mendorong halayak untuk bertindak gitu. Nah, kalau di level komunitas ya, nah ini biasanya berhubungan dengan seenggaknya mereka ada kolektif ya, ada unsur kolektifnya di situ kalau di level komunitas. Jadi kalau ada masalah ya diselesaikan bersama-sama gitu ya, bisa gotong royong gitu ya, terus ada yang ngingetin, ada yang saling menyemangati gitu ya, dan juga coverage-nya atau jangkauannya itu lebih luas ya. Sama seperti interpersonal, mereka juga masih mampu mendorong halayak untuk bertindak karena kita juga ketemu langsung kan gitu. Dan keuntungannya adalah karena itu dia, banyak orang yang bisa saling menyemangati. Kalau mass media ya kalian udah tahu lah ya, betul jangkauannya sangat luas gitu ya, dan bisa efektif apabila kita pesannya konsisten ya, pengulangannya jelas, kapan, di mana, penekanannya yang seperti apa ya pesannya, itu bisa efisien gitu ya. Kemudian di sini ya, kalau dia dikasih tahu kalau melalui sosial media, kalau isu-isunya relate sama anak muda itu biasanya bisa viral gitu ya, bisa viral ya, pokoknya bisa lebih memobilisasi pemuda, jadi lebih termotivasi untuk nyebar ya, untuk isu-isu tertentu. Seperti nah itu ini mungkin kalau kalian benar-benar menjadi orang yang membuat program kampanye atau melaksanakan program kampanye ya, tentu harus dipetakan dulu ya mana yang paling efektif. Nah, cara memilih mana yang efektif bisa seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ketika kita memilih saluran itu ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan atau perhatikan ya. Pertama,
kompleksitas isu. Ya, semakin kompleks isu yang ingin diatasi, maka semakin banyak pertimbangan dalam memilih saluran yang efektif. Misalnya gini, kayak stunting atau petani muda itu kan, ya kasus yang kalian angkat itu kan sebenarnya isunya cukup kompleks karena berhubungan dengan berbagai macam faktor, ya kan, berhubungan dengan berbagai stakeholder, ya. Nah itu gimana caranya supaya saking kompleksnya, bagaimana caranya supaya bisa kita sampaikan secara sederhana, ya. Itu kompleks itu kan maksudnya sulit untuk dijelaskan dengan cepat gitu kan. Coba kalau jelasin stunting. Kalau cuma ngejelasin stunting dalam artian arti stunting, oke, mungkin banyak jelas ya. Tapi untuk kita ngejelasin bahwa kita tuh harus ngatasin stunting ini loh, ayo dong ibu-ibu gitu ya. Itu kan cukup sulit, cukup kompleks gitu ya. Udah mana susah dideteksi, tidak semua orang mengerti arti stunting, nggak tahu kenapa stunting itu muncul gitu kan. Kalau petani muda mungkin kenapa harus tiba-tiba petani harus anak muda? Ya anak muda kan sekarang lebih pengen kerjanya di mana, di kantoran. Nah, itu kan itu menggambarkan sebuah isu yang kompleks. Kita kayak harus punya penekanan lebih supaya mereka ngerti dengan isu mereka, gitu ya, isu yang kita angkat. Gitu. Kemudian sensitivitas isu, ya. Nah, kalau isunya sensitif, tentu nggak bisa supaya kita bisa meningkatkan awareness atas isu itu tentu jadi sulit apabila menggunakan saluran yang jangkauannya luas ya. Karena hal yang sensitif itu biasanya kita harus tatap muka, ya harus pakai bahasa yang cukup hati-hati gitu berbicaranya. Ya misalnya kalau nggak salah yang stunting itu ada yang tentang food tabu, ya kan, makanan yang nggak boleh dimakan selama hamil dan selama si ibunya hamil, dan itu merupakan norma, ya kan, norma dari masyarakat adat. Nah itu kan sebenarnya suatu hal yang sensitif ya, karena itu kan hal yang sangat dipercaya oleh penduduk di situ, ada hubungannya sama tokoh adat lah gitu ya. Nah itu kan termasuk sensitif. Nah itu jadi kita harus pikirkan gimana caranya supaya kita tidak menyalahi ya atau membuat blaming norma tersebut gitu. Tapi kita juga bisa menggiring halayak kita bahwa kita boleh makan yang kayak gini, berarti harus ada alternatif gitu ya. Seperti itu. Itu sensitif tuh maksudnya seperti itu. Jangan sampai isu itu justru nggak bisa diatasi karena kita salah cara berkomunikasinya, gitu ya. Nah, tingkat literasi, nah sering ya, kayak misalnya masyarakat adat mungkin halayak kita bisa jadi bukan orang yang baca, misalnya kita bikinnya buku saku, misalnya kita bikin poster misalnya, ya mereka nggak bisa baca, berarti kita harus lebih pakai simbol-simbol, gitu ya. Udah diajak ngobrol ternyata nggak bisa bahasa Indonesia yang benar atau nggak bisa bahasa Indonesia nggak bisa bercakap dengan bahasa Indonesia, lebih banyak pakai bahasa daerahnya misalnya. Nah itu berarti ada tantangan-tantangan yang harus diatasi atau dicari solusinya, gitu ya, maksudnya tingkat literasi itu begitu. Jadi sama. Biasanya ini muncul, masalah tingkat literasi ini muncul ketika memperkenalkan suatu teknologi ya ke masyarakat di daerah-daerah ya yang masih minim akses teknologi. Itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi mereka pakai apa enggak teknologi tersebut, itu karena mereka banyak yang bahasanya ini kan bahasa misalnya di HP lah gitu ya, bahasa di HP itu kan kadang bahasanya asing ya, bukan bahasa sehari-hari gitu. Mereka nggak bisa paham nih apa gitu, maksudnya perlu waktu, perlu diproses terlebih dahulu sama si penggunanya itu. Nah caranya biasanya akhirnya pakai simbol-simbol yang mudah dipahami oleh mereka gitu ya, alternatifnya gitu. Dia pakai icon-icon gitu ya, atau pakai gambar-gambar yang mudah dipahami. Kemudian cakupan halayak ya, misalnya program dengan cakupan nasional atau regional akan lebih banyak menggunakan media massa ya, kayak gitu. Kemudian perilaku mengakses media dan preferensinya. Nah, ini biasanya kita tahu pas waktu melakukan penelitian formatif. Ya, jadi kita penelitian terlebih dahulu, kita cari tahu dulu tentang perilaku halayak kita, ya, media apa yang mereka sering gunakan, ya, waktu-waktu di mana mereka
menggunakan sosial medianya atau medianya gitu ya. Siapa influencer favorit yang dan relevan. Terus kalau di TV channel apa yang paling sering mereka tonton, atau kalau YouTube misalnya influencer channel apa gitu ya yang paling mereka suka. Nah, yang seperti itu ya, itu akan membantu kita dalam merancang program kampanyenya itu. Misalnya kayak kalian mungkin udah lebih sering menggunakan IG untuk mempromosikan sesuatu, kalian tahu ada waktu-waktu di mana orang paling banyak mengakses IG gitu kan. Jadi kalian akhirnya postingnya di waktu tersebut saja. Nah, itu adalah pertimbangan untuk membuat pesan semakin efektif ya. Atau program kampanyenya semakin efektif. Kemudian yang terakhir adalah normal. Cuman ini sambil ngetiknya kayaknya sambil ngantuk ya. Norma sosial yang berlaku ya. Jadi bisa jadi di suatu tempat suatu isu itu nggak terlalu sensitif, tapi di tempat lain itu sensitif ya. Apalagi kalau kita membuat program kampanye secara nasional. Bisa perlakuan kita di satu tempat dengan di tempat lain itu bisa jadi berbeda begitu ya. Nah, ini adalah worksheet ya. Ini jam berapa sekarang? Worksheet draft data aktivitas saluran dan materi yang relevan berdasarkan tiap halayak. Jadi nanti kalian di communication brief itu juga kan sudah diarahkan ya untuk dibuat tiap halayak. Nah, ini contohnya ya yang ngelanjutin yang bullying kemarin ya. Nih, kita lihat ya yang awal ini kan segmentasi halayak itu kan pasti halayak primer ya. Perempuan 15-17 tahun di perkotaan, korban perundungan ya kan, ini berdasarkan yang minggu lalu ya. Aktivitas utama per halayak nih ya, dialog dengan korban. Berarti one on one gitu ya. Dan membangun rasa kepercayaan. Jadi di sini bukan masalah ini dulu gitu ya, tahap aktivitasnya itu harus ada proses pembangunan rasa kepercayaan. Jadi bukan cuma semata-mata nanti gini loh cara kamu melaporkan kasus, enggak gitu ya, tapi justru membangun rasa kepercayaan terlebih dahulu. Nah, ini juga ketika kita ngomongin aktivitas pembangunan rasa kepercayaan, berarti kan pesannya pasti harus berhubungan dengan pembangunan rasa kepercayaan ya. Nah, salurannya sudah pasti kalau dialog interpersonal ya. Boleh dihadiri oleh konselor atau teman atau orang yang dipercaya oleh korban misalnya ya. Materi. Nah, ini materi nih pesan ya. Konselor memiliki buku panduan pembangunan rasa kepercayaan dan tahap-tahap pelaporan kasus perundungan. Ada soalnya ya kayak begitu ya, buku panduan gimana sih supaya mereka tuh percaya diri dan terbuka sama kita. Nah, kayak gitu. Itu ada ya. Nah, pesan utama yang dikomunikasikan adalah ya ini salah satu cara untuk membangun rasa kepercayaan dan kepercayaan dirinya ya. Korban bisa memperbaiki kondisinya, dia tahu cara melaporkan, kepada siapa harus berbicara atau mencari pertolongan. Nah, ini kan nyambung ya. Karena dialog maka interpersonal, terus karena pembangunan rasa kepercayaan nggak mungkin nggak pakai interpersonal gitu kan. Seperti itu. Karena pesannya tentang pembangunan kepercayaan nggak mungkin nggak pakai personal. Seperti itu. Kemudian ini yang halayak sekunder. Ini biasa teman di sekolah ya. Aktivitasnya itu untuk meningkatkan awareness untuk menghentikan perundungan dan mendukung korban perundungan. Nah, karena ini lebih ke siswa secara umum, misalnya saluran yang dipilihnya adalah poster, ya ditempel misalnya di sekolah gitu, ya referensi tentang hal-hal yang bisa dilakukan siswa saat menyaksikan perundungan, ya dan cara menyemangati korban perundungan. Jadi ini pesannya lebih ke siswa atau siswi sekolah, ya. Kemudian, nah pesan utama itu pokoknya intinya kalian mau ngomongin apa yang ingin kalian tekankan. Perilaku apa yang kalian ingin tekankan ya. Oke.